Shalom saudara. Kayaknya kurang semangat ini. Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Saya percaya sekalipun saat ini di luar sana sedang hujan, rasanya kayak malas-malasan, tapi tidak menyulutkan semangat kita, roh kita untuk datang ke tempat ini, memuji Tuhan. Benar. Kita mau memuliakan nama Tuhan, kita mau bersuka hari ini. Amin. Oke, namun sebelum itu mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang indah ini Tuhan. Kami tahu mungkin di luar sana saat ini sedang hujan Tuhan, tapi kami percaya Tuhan bahwa roh kami terus menyala-nyala Tuhan di tempat ini. Bahkan setiap jemaat yang saat ini sedang menyaksikan secara online Tuhan, Engkau mengurapi mereka Tuhan, mengurapi kami yang ada di tempat ini Tuhan. Biarlah roh yang ada di dalam hidup kami, diri kami itu Tuhan, memuji Engkau, bersukacita Tuhan. Tuhan bakar semangat kami Tuhan hari ini. Kami mau dedikasikan Tuhan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Bahkan hidup kami Tuhan. Kami setiap jemaat-Mu Tuhan, pelayan yang ada di tempat ini Tuhan. Biarlah kami bernyanyi, biarlah bibir kami memuji meninggikan Engkau Tuhan. Kami serahkan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Mari Tuhan, Engkau yang berkuasa, Engkau yang tutup bungkus tempat ini Tuhan. Biarlah hanya ada kuasa-Mu Tuhan tempat ini. Kami percaya saat kami yang datang Tuhan tidak sama pada saat kami pulang. Kami yang datang membawa berkas-berkas kami Tuhan, tidak ada yang sia-sia Tuhan. Kami membawa kemenangan yang berasal daripada Engkau. Kami membawa kesembuhan yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami membawa kelepasan Tuhan yang saat ini sedang berbeban berat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Engkau. Haleluya. Amin. Mari saudara kita mau masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Kita puji Tuhan. Yes. Katakan mari masuk gerbangnya. Anugerahnya kekal selalu.
Haleluya. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri yang di sebelah sana. Kita lebih bersemangat lagi. Kita merasakan hadirat Tuhan di bawah sayapnya. Haleluya. Silakan duduk saudara. Yes Lord. Kita mau masuk lebih dalam lagi menyembah Dia. Kita mau merasakan hadiratnya luar biasa di tempat ini. Bahkan saudara yang saat ini sedang menyaksikan. Kami percaya, saya percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas dengan tempat, dengan ruangan. Saat ini Tuhan ada di tempat ini, Tuhan pun ada di rumah saudara masing-masing. Mari kita angkat hati kita. Kita dedikasikan hidup kita untuk Dia. Mari kita undang Roh Kudus hadir di tempat ini. Kita angkat puji-pujian. Kita angkat penyembahan kita.
hati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu, berjalan ya Roh Kudus, bertatalah
ini Tuhan, kami siap Tuhan untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Engkau berikan kami Tuhan telinga seperti seorang murid Tuhan yang siap untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu Pastor Linda. Kepada setiap kami Tuhan, jemaat bahkan yang ada di rumah Tuhan, yang saat ini sedang menyaksikan Tuhan, berbicaralah Tuhan kepada kami karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan, kita akan dilayani hari ini dengan spesial sekali dari Pastor Linda ya, dari Bogor. Kita akan mau mendengarkan apa yang akan dia sharingkan pada hari ini. Mari saudara, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pastor Linda, kami persilahkan. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ini adalah buat saya adalah suatu challenge lagi. Sudah lama tidak khotbah secara online, tapi saya percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan punya rencana yang luar biasa. Amin, saudara. Saya mau berterima kasih buat Erna berapa bulan yang lalu menghubungi saya untuk bisa sharing di Balikpapan. Saya tahu bahwa saat ini dengan satu teknologi yang luar biasa, kita bisa sharing firman, kita bisa membagikan apa saja, nggak harus kita ada di tempat di Balikpapan. Tapi saat ini saya mau sharing sedikit tentang kemarin dibagikan mengenai explosion ya. Explosion. Tema hari ini yang saya mau bagikan adalah inside out. Apa yang ada di dalam akan keluar ya. Kalau kita tahu bahwa sebelum itu mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami tahu Tuhan punya rencana yang indah di dalam setiap pribadi di tempat ini. Kami tahu jemaat di City Blessing Balikpapan adalah orang-orang yang luar biasa yang akan Tuhan pakai Tuhan. Berdoa hari ini kalau Engkau izinkan hamba untuk sharing firman Tuhan, biar Engkau berbicara melalui anak-Mu ini Tuhan, melalui hamba-Mu ini Tuhan, apa yang Tuhan mau kerjakan buat jemaat di City Blessing, khususnya setiap pribadi di jemaat ini ya Bapa. Tuhan turut bekerja, Tuhan menyertai firman ini pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Saya mau mulai dari Kisah Rasul 1 ayat 8. Mungkin sudah beberapa sharing hal yang sama mengenai Kisah Rasul 1 ayat 8. Di situ kalau kita bicara mengenai bagaimana pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, saudara. Dan ini yang dikatakan kepada Tuhan Yesus ya, waktu sebelum dia naik ke surga, dia mengatakan demikian. Maka mulai dari ayat 6 saudara. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Jadi pada waktu sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus kumpulkan murid-muridnya agak pinggir keluar dari Yerusalem sampai di Bethesda. Lalu di sana Tuhan Yesus mendoakan mereka, tumpang tangan atas mereka, dan kemudian Tuhan Yesus naik. Nah, mereka bertanya sama Tuhan, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ini yang Tuhan Yesus katakan. Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu ya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Oke. Tetapi sini dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi ya. Kalau bicara mengenai explosion, kata kuasa ini adalah satu kata dengan arti kata, nanti saya jelaskan setelah ini, adalah dunamos. Yang dipakai di situ adalah sesuatu yang akan bekerja luar biasa seperti sedang meledak, saudara. Tapi kita baca di Kisah Rasul 2 ayat 1 ya. Kisah Rasul 2 kita pindah ke ayat 2, pasal 2 ayat 1. Di situ dikatakan ketika tiba hari Pantekosta. Jadi saudara,
hari Pentakosta bukan dimulai pada waktu Perjanjian Baru, pada waktu murid-murid berkumpul. Bukan itu ya saja yang disebut Pentakosta. Jadi kalau kita lihat sejarah, Pentakosta itu sendiri artinya minggu-minggu ya. Pentakosta itu sendiri dimulai pada waktu bangsa Israel keluar dari Kanaan, pada waktu Mesir. Pada waktu itu kita tahu di awal mulainya Paskah di situ, pada waktu Tuhan sebelum mereka keluar daripada Mesir, itu adalah pada malam itu kan kita tahu bagaimana akhirnya Raja Firaun menyuruh mereka keluar, karena di situ adalah poin di mana Paskah ya, saudara. Paskah yang pertama waktu darah anak domba ditaruh di atas palang-palang pintu, dan kemudian kematian setiap putra sulung ya, dan hanya orang yang ada darah anak domba yang terbebas ya pada waktu itu dari kematian anak sulung. Tapi yang saya mau bagikan di sini itu adalah Paskah yang pertama ya, Paskah yang pertama. Dan kemudian bangsa Israel pergi, kita tahu keluar daripada Mesir, dan beberapa hari setelah itu, kalau dihitung ada 50 hari setelah itu ya. 50 hari setelah itu adalah pada waktu Musa naik ke atas gunung dan dia mendapatkan 10 hukum Taurat. Itu adalah Paskah, itu adalah Pentakosta yang pertama. Jadi kalau kita lihat di Pentakosta di Perjanjian Lama, itu pada waktu Musa mendapatkan 10 hukum Taurat. Dan Pentakosta itu sendiri adalah, kalau kita lihat, adalah satu ketetapan Allah, satu perjanjian Allah. Ada sesuatu yang baru yang Tuhan mau berikan. Tuhan mau berikan. Pentakosta yang pertama Tuhan berpikir dengan memberikan 10 hukum Taurat ya, dengan memberikan pernyataan bahwa kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh gini, kamu harus seperti ini. Itu akan membuat bangsa Israel bertobat. Tapi kenyataan yang terjadi dengan bertahun-tahunnya berlalu ya, ribuan tahun berlalu setelah itu, akhirnya ada Pentakosta yang kedua. 10 hari setelah Tuhan Yesus bangkit, saudara. Kita bisa bicara Jumat Agung, 3 hari kemudian Tuhan Yesus bangkit. 50 hari setelah itu, 40 hari setelah itu kita baru merayakan Tuhan Yesus terangkat. Tetapi 50 hari setelah itu, saudara, adalah hari Pentakosta. Itu adalah hari di mana murid-murid berkumpul di satu ruangan yang dimana mereka menunggu janji Tuhan seperti yang Tuhan katakan ya. Nah, pada waktu Roh Kudus turun di atas murid-muridnya, kita tahu itu adalah peristiwa yang kita sebut dengan dunamos ya. Ada kuasa, adalah yang mampu, dunamos adalah kuasa yang mampu, kuasa yang luar biasa, yang meledak ya. Kalau kita tadi temanya mengenai explosion, ada mujizat yang luar biasa, keberanian yang luar biasa, pekerjaan yang besar yang akan terjadi pada waktu terjadinya dunamos. Mari kita lihat di Markus 16. Markus 16, kita buka sama-sama. Ayat 17 sampai 18 ya. Dunamosnya seperti apa? Apa yang terjadi itu akan menyertai orang-orang percaya. Pada waktu orang-orang percaya mengalami dunamos, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya ya. Di situ mereka mengatakan mereka akan mengusir setan demi namaku, mereka akan berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru, mereka akan memegang ular, mereka akan minum racun maut, mereka tidak mendapat celaka, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu sembuh. Nah, kalau kita melihat di sini, itu sesuatu yang luar biasa. Tetapi ada sesuatu yang lebih dari luar biasa yang Tuhan akan kerjakan. Artinya bukan hanya hamba Tuhan, atau bukan hanya orang yang sekolah pendeta, atau orang yang seperti kita pikir pelayan Tuhan, tapi setiap orang
yang percaya. Oke? Nah, kalau kita berbalik lagi kepada dunamos yang Tuhan mau kerjakan, mungkin setiap kita berpikir bahwa wow, luar biasa ya, tapi how to, gimana caranya? Bukan bagaimana itu terjadi atau sudah terjadi pada waktu masa lalu, tetapi bagaimana dunamos itu, explosion itu akan terjadi di masa sekarang atau akan terjadi di dalam hidup saya. Ya. Kalau kita tahu bahwa setiap firman Tuhan yang tertulis bukan hanya firman yang mati, bukan hanya firman yang logos, tetapi ada rema, ada kehidupan pada waktu kita melakukannya. Bagaimana kita dapat memiliki kuasa dari Tuhan? Kalau saya mau poin satu pertama yang harus kita tahu bahwa we have, seperti yang tema kita tahun ini, yaitu expectation. Kita harus expect something from God. Saudara pernah nggak, entah kapan masih kecil atau kapan, saudara pengen banget get something, entah barang, entah experience, apa aja gitu. Oh, saya pengen dapat hadiah ini. Oh, saya pengen memiliki ini. Oh, saya pengen jalan-jalan ke sini. Oh, saya pengen dipakai Tuhan luar biasa. Oh, saya pengen bisa berkhotbah. Oh, saya pengen bisa main alat musik. Oh, saya pengen melayani Tuhan lebih lagi. Banyak hal yang kita expect, yang kita berharap banyak. Nah, expectation seperti itu, keinginan yang seperti itu, yang membawa kita akhirnya sungguh-sungguh berjalan di dalam kuasanya Tuhan, ya. Kalau saya selalu ingat, kalau saya mau mendoakan orang yang menerima karunia Roh Kudus, saudara, saya selalu tanya, kamu benar-benar mau dapat karunia Roh Kudus? Iya, Bu. Buat apa? What do you want for that? Apa yang kamu mau dari itu? Apa yang kamu harapkan dari itu? Sekarang dia bilang, ya karena semua orang lakukan itu, lebih baik nggak usah. Nggak tahu lagi, ya kan itu kan perintah Tuhan. Terus apa yang kamu harapkan? Kalau kita tidak mengharapkan sesuatu, kamu nggak akan mendapatkannya. Ya, maka firman Tuhan mengatakan, mintalah, ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Mintalah, maka kamu akan mendapatkannya. Pada waktu kita meminta dengan penuh ekspektasi, dengan penuh pengharapan, Tuhan akan menjawabnya. Artinya, kalau kita mau sungguh-sungguh mengalami dunamos yang dari Tuhan, expect something, ya. Harapkan Tuhan bekerja sungguh-sungguh dalam kehidupanmu. Yang kedua, bukan hanya kita harapkan, experience first. Jadi kita mengalami dulu. Prepare, siapkan diri kita untuk bisa mengalami dunamosnya Tuhan, ya. Banyak orang nggak bisa siap, sehingga pada waktu hal itu terjadi, dia seperti orang seperti nggak siap, dan akhirnya apa yang dia harapkan itu juga nggak akan terjadi. Kenapa? Karena dia pikir bahwa itu nggak mungkin terjadi, mungkin. Tapi waktu hal itu terjadi, seperti orang yang nggak percaya. Saudara percaya, kalau kita percaya kepada Tuhan, kemarin sharing kita di gereja, lebih kepada kalau kalian mau mendapatkan pengharapan dari Tuhan, mulai kenal Tuhanmu. Waktu kamu kenal Tuhanmu, kamu percaya bahwa Tuhan sanggup, Tuhan mampu memenuhi apa yang menjadi pengharapan dari engkau. Banyak kali pengharapan kita menjadi luntur karena pengenalan kita akan Tuhan pun menjadi luntur. Persiapkan diri kita untuk mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Dan saya percaya murid-muridnya waktu dia berkumpul, ya Tuhan kan waktu dia naik, kamu akan menerima kuasa, ya. Kalau di firman Tuhan, kamu akan menerima kuasa daripada Tuhan, ya tadi. Oke, saya ulang lagi di Kisah Rasul 1 ayat 8 tadi. Ya. Yang Tuhan katakan, kamu gak perlu tahu kapan masa dan waktunya. Tetapi yang kamu perlu tahu adalah kamu akan menerima kuasa, ya. Kalau Roh Kudus turun atas kamu. Ya, itu yang paling penting.
setelah kita mendapatkan, dan pada waktu itu murid-muridnya menunggu Tuhan ya, di situ di Kisah Rasul 2 ya, mereka menunggu kuasa yang daripada Tuhan waktu itu. Dan tiba-tiba turunlah dari langit, ayat 2 ya, Kisah Rasul 2 ayat 2, tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk ya. Ayat 3, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Jadi saudara, bagaimana kalau hal itu terjadi saat ini? Mungkin kalau kita nggak siap untuk mempersiapkan diri kita bisa menjadi panik saudara pada waktu melihat lidah api. Tapi pada waktu itu murid-muridnya sudah memprepare untuk mengalami dunamos itu saudara, mulai dari dirinya. Makanya firman Tuhan hari ini, insight start from, mulai dari diri kita ya. Nah, setelah mereka mendapatkan itu, kita lihat reaksinya bahwa orang-orang di sekitar mereka mulai tercengang. Yang ketiga adalah expanding ya. Bagaimana kita memproklaim, bagaimana kita mempreach, bagaimana kita proclamation, memperdengarkan ya. Banyak orang sesudah mendapatkan sesuatu yang experience, sesuatu yang luar biasa dari Tuhan, mereka stuck di diri mereka aja. Oh iya, this is for me. No, that's not for only for you, bukan hanya untuk engkau. Dan sudah tahu bahwa namanya meledak atau dunamis itu nggak bisa ditutupin, nggak bisa di cover saudara. Semua yang benar itu akan meledak keluar ya. Dan di situ kita melihat bahwa pada waktu itu di ayat 5, pada waktu itu di Yerusalem ya, mereka pada itu berkumpul di Yerusalem ya, di ruangan di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh ya, dari segala bangsa di bawah kolong langit. Bukan satu kebetulan, artinya pada waktu yang sama diam orang-orang di situ, berkerumun orang banyak, mereka bingung mendengar. Ayat 6, mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri ya. Pada waktu terjadi dunamos pasti ada terjadi mujizat, dan salah satu mujizatnya tanpa rasul-rasul itu sadari, mereka berbicara tentang dengan bahasa-bahasa lain. Ayat 7, mereka tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Ya. Bukannya mereka orang Galilea? Mereka kan sebenarnya nggak ngerti bahasa kita. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, daerah-daerah Libya yang terkenal dengan pendatang-pendatang dari Roma ya. Ada lagi penganut agama Yahudi, orang Kreta, orang Arab. Mereka mendengar berkata-kata dengan bahasa mereka sendiri. Apa yang mereka dengar? Ya, apa yang mereka dengar? Perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Expanding, proclaim. Apa perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah? Sudah tahu? Baru setelah itu kita melihat ayat 14, bangkitlah Paulus berdiri dengan kesebelah rasul-rasul itu. Dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka. Sudah tahu apa yang terjadi? Petrus pada waktu itu bukan berbicara dengan hanya bahasa Galilea saudara. Tetapi dia berbicara dengan bahasa-bahasa yang lain juga, sehingga setiap orang dari berbagai daerah mendengar
dengan bahasanya mereka masing-masing. Itulah mujizat Tuhan. Saudara, apa yang di dalam harus keluar. Kalau kita mau melihat, ya, Roh Kudus bekerja secara dunamis dalam diri kita. Bukan hanya kita expect, bukan hanya kita experience, kita juga harus expand. Kita harus sebarkan. Pada waktu itu yang dibagikan oleh Petrus adalah firman dari Nabi Yoel, ya. Di situ waktu dia mengatakan bahwa aku akan mencurahkan rohku. Aku akan mencurahkan rohku yang dunamos ke atas semua anak manusia, ya. Dan pada waktu itu di situ dikatakan di ayat 22, ya. Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan akan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dia lakukan oleh Allah dengan perantaraan dia yang di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Sudah kita tahu bahwa semuanya itu adalah balik lagi kekuatan dan kuasa mujizat itu tujuan utamanya supaya kita preach the gospel. What is gospel? Bicara mengenai Tuhan Yesus Kristus, tentang keselamatan yang datang dari Dia dan bagaimana Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa umat manusia dan bagaimana Dia menebus umat manusia untuk masuk di dalam kerajaannya, ya. Kalau kita mengerti hal ini, saudara, bagaimana pada saat ini Tuhan hanya bukan hanya mau kita percaya, bukan hanya mau kita beribadah kepadanya, tapi Tuhan mau kita mengalami apa yang disebut dengan dunamos, apa yang disebut dengan explosion, apa yang di dalam itu harus keluar, ya. There is a power, ada kuasa yang waiting for, yang menunggu kalian. Ada kuasa yang ada di dalam kita yang menunggu untuk kita keluarkan. Kadang-kadang kita merasa waktu dalam keadaan mungkin kita merasa patah semangat dan kita mengatakan, Tuhan, kemana kamu? Kok saya nggak merasa bahwa Roh Allah nggak bekerja sih? Saudara, Roh Allah itu ada di dalam kita. Roh Allah itu inside you, ada di dalam engkau, ya. Dan Roh Allah itu menunggu untuk kita sendiri kerja, untuk kita sendiri experience, merasakan itu, dan kita expand, dan kita membagikan sesuatu yang tidak akan terjadi. Kuasa tidak akan terjadi kalau kita diam. Saudara tahu pada waktu itu, pada waktu kuasa itu terjadi, pada waktu murid-murid mendapat kuasa yang terjadi di dalam kehidupan mereka, pada waktu Roh Kudus ada, pada waktu itu Roh Kudus ada tinggal di dalam mereka. Mereka stand in speech, mereka berdiri dan berbicara, saudara. Kalau mereka nggak berdiri dan berbicara, nothing happen. Kalau kita nggak berdiri dan berkata-kata, nggak ada yang terjadi. Kalau kita nggak mengusahakan hal itu, nggak ada yang terjadi. Kalau kita hanya duduk diam berpikir, ada nggak ya, ada nggak ya kuasa Tuhan dalam diri kita, nothing happen, nggak akan terjadi apa-apa. Hal itu akan terjadi pada waktu kita bekerja, pada waktu kita bangkit, pada waktu kita mengatakan sesuatu, pada waktu kita percaya Roh Allah ada di dalamku, jauh lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Pada waktu kita percaya bahwa Tuhan sudah menaruh kepada kita kuasa yang sangat dunamos, kuasa yang sangat luar biasa, yang akan sanggup dan mampu untuk melakukan perkara yang ajaib dan dahsyat. Nothing is impossible. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Ada kuasa yang menunggu untuk engkau keluarkan dalam dirimu.
Kalau kita bicara temanya meng-explosion, jangan hanya bicarakan itu, jangan hanya renungkan itu, jangan hanya study about it, just do it, lakukan. Preach the gospel, katakan firman, katakan kebenaran, karena firman itu ada di dalam kau. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami tahu Tuhan ada banyak hal kami ragu dan khawatir bahwa ada kuasa yang luar biasa di dalam kami. Tapi hari ini kami diingatkan kembali bahwa kuasa itu sudah ada di dalam kami. Kuasa itu tidak perlu kami cari-cari lagi. Sudah ada di dalam kami Tuhan. Hari ini Tuhan bangkitkan roh kami, bangkitkan iman kami untuk percaya bahwa kuasa yang ada di dalam kami jauh lebih besar dari kuasa yang di dalam dunia ini. Kuasa yang di dalam kami membawa ledakan, membawa mujizat, membawa perkara-perkara yang ajaib terjadi. Bangkitkan rohmu dalam kami, bangkit dan bertindak. Percaya bahwa bagi Tuhan gak ada yang mustahil untuk terjadi. Bekerja di dalam diri kami sehingga terjadi explosion, sehingga terjadi ledakan yang luar biasa. Pakai kami Tuhan, pakai kami ya Bapa, dalam nama Yesus, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Firman yang luar biasa. Siapa yang diberkati? Kita semua diberkati. Firman Tuhan itu memang harus terus berulang-ulang ya. Diingatin terus berulang-ulang, dan luar biasa kita menangkap apa yang sudah disampaikan oleh Pastor Linda. Sungguh luar biasa, dan kami juga berjemaat Balikpapan City Blessing berterima kasih untuk pelayanan Pastor Linda pada hari ini, dan kami berdoa supaya pelayanannya semakin Tuhan tambahkan untuk Pastor Linda, juga diberkati seluruh keluarga, suami dan anak-anaknya. Terima kasih untuk Pastor Linda, dan mari kita tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Namun sebelum itu kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan Tuhan. Kami percaya bahwa semua itu tidak ada yang sia-sia Tuhan, tapi akan tertanam, bertumbuh, berbuah, dan kami lakukan di dalam kehidupan kami Tuhan, jemaat-Mu yang ada di sini, bahkan yang ada di rumah yang menyaksikan Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk Pastor Linda Tuhan, Kau terus perlebar Tuhan kapasitasnya sebagai seorang pastor Tuhan yang melayani di Bogor City Blessing. Tuhan berkati jemaatnya yang ada di sana yang digembalakan Tuhan. Biarlah Tuhan memperlebar setiap patok-patoknya Tuhan, pelayanannya. Dan kami juga melepaskan berkat untuk keluarga dari Pastor Linda Tuhan, untuk suami dan anak-anaknya Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan keluarga ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak, saat ini kami akan siap memberi Tuhan persembahan ucapan syukur kami Tuhan. Berkati setiap tangan-tangannya memberi, biarlah kami memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita angkat satu pujian, Tuhan Yesus baik. Katakan tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu berulang-ulang
Sudah saatnya kita untuk mendengarkan pengumuman gereja sepekan. Bisa kita saksikan di slide. Oke, berikut pengumuman gereja. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk setiap jemaat yang saat ini sudah datang, setia beribadah tempat ini, dan kami mengundang lagi untuk tetap datang di ibadah minggu depan dengan ruangan yang sama, tempat yang sama di The Coast Resto. Minggu depan jam 10 pagi, setengah 10 kita mulai untuk pra ibadah, jam 10 pagi kita mulai untuk ibadah. Dan juga pengumuman selanjutnya, oke. Dan untuk Selasa nanti kita doa, biasanya kita ada doa, tapi untuk Selasa nanti di tanggal 18 Mei 2021 kita akan doa di rumah masing-masing. Sesuai dengan jadwal setiap minggu ketiga kita doa di rumah masing-masing. Dan nanti untuk doa, pokok doanya akan dibagi di grup WA. Mungkin nanti yang ada nggak masuk di grup pelayanan nanti bisa di-sharekan saya akan sharekan di Fishcare ya. Jadi kita semua bisa mendapat doa-doa pokoknya dan akan kita doa berantai dari rumah itu jam 19.30. Oke. Kemudian untuk hari Sabtu tetap kita akan ada latihan untuk tim musik di tanggal 22 Mei jam 1 siang, betul ya? Jam 1 siang ya di tempat ini. Jadi untuk semua tim musik dimohon untuk bisa hadir walaupun tidak latihan, tidak jadwalnya, tapi tetap untuk bisa hadir kita sama-sama. Mungkin ada lagu baru nanti akan mau dinyanyikan, kita bisa latihan sama-sama. Oke. Kemudian untuk di hari Sabtu juga masih dengan tanggal yang sama ada Zoom kompak. Seperti biasa itu di jam 16 sore, jam 18, maaf, jam 18 atau jam 6 sore, saudara. Oke. Kemudian untuk pelayan minggu depan itu akan firman dibawakan oleh Pak Yuspa, luar biasa, dan untuk worship leadernya adalah Pak Jeremy. Haleluya. Dan untuk sekolah minggu masih sama, saudara, kita tetap mengikuti online Sunday School dengan Jakarta City Blessing GB3 di tanggal 23 Mei jam 10 pagi waktu Wita sini. Kemudian dan di sini juga ada tertera rekening gereja bagi setiap jemaat yang mungkin belum bisa datang untuk memberikan persembahan atau perpuluhannya tempat ini, bisa melalui transfer ke rekening yang sudah tertera di slide. Oke, terima kasih. Sekian untuk pengumumannya dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan pada hambanya. Kita diberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita berterima kasih pada hari ini bahwa firman Tuhan telah diteguhkan kembali oleh Pastor Linda. Terima kasih Pastor Linda. Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga, semua anak-anak. Tuhan berkati. Apa yang ibu butuhkan, Tuhan akan menjadi Jehovah Jireh bagi keluarga dan jemaat yang Tuhan percayakan untuk dilayani. Mari kita tutup ibadah kita. Kita naikkan satu pujian. Kita naikkan Bless the Lord Jesus. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never
membuat isi hatimu Tuhan. Engkau ingatkan kembali kepada kami bahwa ada satu kuasa yang Kau berikan kepada anak-anak-Mu bagi setiap orang percaya. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 Kau katakan bahwa otoritas itu Engkau berikan kepada kami. Dan kami terima Tuhan. Kami terima kuasa yang berasal daripada Engkau. Pencurahan Roh Kudus terjadi. Semua umat-Mu akan berbahasa-bahasa lidah, berbahasa-bahasa asing seperti Engkau katakan. Dan Engkau akan memberikan kekuatan, jaminan Tuhan, jaminan keselamatan. Bahkan Tuhan, ketika kami menompangkan tangan dan menyembuhkan orang-orang sakit di dalam nama Tuhan Yesus, maka akan terjadi. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau adalah Roh Kudus yang penuh kuasa. Engkau adalah Roh Kudus yang kami percaya. Engkau adalah Tuhan yang kami percaya. Nama Yesus di atas segalanya. Tuhan terima kasih. Engkau sungguh baik bagi Pastor Linda Tuhan. Kami angkat tangan kami untuk memberkati beliau. Tuhan memberkati Ibu Linda di dalam nama Tuhan Yesus. Pastor Wawan dan setiap anak-anak. Dan orang-orang yang berada di dalam rumahnya. Dan jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya. Tuhan kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang memenuhi segala apa yang dibutuhkan Pastor Linda Tuhan. Kau berkati dia kemanapun dia melangkah, berjalan, dan apapun yang dia kerjakan Engkau yang membuat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat ini Tuhan. Gereja Balikpapan City Blessing, baik yang berada di rumah dan di mana saja Tuhan. Terima kasih Engkau telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita arahkan tangan kita kepada Tuhan. Mari kita arahkan wajah kita. Tuhan menyinari kita dengan sinar kemuliaan-Nya. Ia Tuhan yang ajaib. Ia Jehovah Jireh. Ia Jehovah Rafa. Ia yang menyembuhkan. Dan Ia yang mencukupkan segala sesuatu bagi jemaat ini. Ya Tuhan, kami mengangkat tangan kami untuk menerima berkat yang berasal daripada Engkau. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang memberikan hidupnya kepada Tuhan. Tuhan menyinari kita dengan sinar kemuliaan-Nya. Memberikan kita damai dan mencukupkan segala sesuatu apa yang kita perlukan. Tuhan adalah gembala kita. Ia membawa umat-Nya kepada rumput yang hijau dan kepada air yang tenang. Dan memberikan kita damai sejahtera hari ini sampai kepada Maranatha. Maka terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan setiap kita yang percaya, mari kita katakan, amin. Tuhan Yesus berkati, selamat hari Minggu, shalom.